Salam matematika. Halo sahabat matematika, kembali lagi di channel ini, channel media berbagi untuk kebaikan kita semua. Di video kali ini kita akan belajar materi matematika untuk jenjang SMP dengan materi penyajian data dengan tema diagram piktogram. Video ini lanjutan materi penyajian data sebelumnya ya. Apakah sahabat matematika sudah siap? Jika sudah siap, mari saksikan video ini, tonton sampai akhir, jangan di skip-skip agar informasi yang disampaikan dapat dipelajari dengan lancar dan baik. Baik, langsung saja, selamat belajar dan salam matematika. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah gambar manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika 1 tahun pemerintahan Bapak Jokowi dan Yusuf Kala pada tahun 2015 dapat ditampilkan ada ini diagram garis, kemudian diagram lingkaran, diagram batang dan lain sebagainya ya. Tapi kali ini kita akan belajar diagram piktogram. Apa itu? Saksikan bersama. Bagaimana menyajikan data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data? Ya. Nah, ini adalah struktur peta konsep ya. Misalkan sebuah data ketika kita kumpulkan bisa dalam bentuk tabel, diagram, kemudian bisa dirubah ke piktogram, diagram batang, garis, dan lingkaran. Ingat kembali, apa yang dimaksud dengan datum? Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Coba sebutkan cara-cara mengumpulkan data. Ada 3 cara ya mengumpulkan data, yaitu wawancara atau interview, kuesioner atau angket, dan observasi atau pengamatan. Ini untuk yang paling utama. Tapi sebetulnya kalau cara-cara pengumpulan data masih banyak ya. Cuman kita sebutkan 3 saja di sini. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data penelitian harus disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyusunan dan penyajian data penting untuk memudahkan, yaitu analisis dan pembacaan data hasil penelitian. Penyajian data dapat dengan tabel, frekuensi, atau diagram atau grafik. Piktogram. Penyajian data dengan piktogram adalah penyajian data dengan menggunakan gambar untuk mewakili jumlah objek yang dibicarakan. Gambar yang digunakan biasanya disesuaikan dengan objeknya. Contoh pertama, penjual mobil suatu pabrik selama bulan Maret 2008 sampai
bulan Juli 2008 adalah seperti piktogram berikut ini. Nah, ini tabelnya ya. Penjualan mobil pada bulan Mei 2008 sama dengan 150 unit. Nah, pada bulan Mei 2008 terdapat 150 unit. Dengan gambar di sini ada 3 mobil ya. Kemudian bulan Juni 2008 sebanyak 200 unit. Pertanyaannya, apa arti gambar satu mobil? Tentukan jumlah mobil yang terjual pada bulan Maret, April, dan Juli. Bagaimana menggambarkan jika yang terjual 20 mobil dan 1 mobil? Kita akan selesaikan. Arti dari gambar satu mobil adalah mewakili 50 unit mobil, karena bulan Mei itu 3 mobil. Sedangkan tadi di soal dikatakan bahwasannya bulan Mei menjual 150 unit. 150 unit disimbolkan dengan 3 mobil. Berarti untuk satu mobilnya ya 150 ini unit dibagi dengan 3 mobil, hasilnya 50 unit. Jadi satu mobil mewakili 50 unit mobil. Kemudian yang terjual pada bulan Maret tahun 2008 yaitu sama dengan, karena gambarnya itu ada 1, berarti 1 dikali 50 unit yaitu 50 unit. Untuk bulan April, karena gambarnya ada 2, berarti 2 dikali 50 unit, karena 50 unit itu per mobil, hasilnya 100 unit. Bulan yang ketiga yaitu bulan Juli 2008, yaitu karena gambarnya ada 5, berarti 5 kali 50, hasilnya 250 unit. Kemudian untuk gambar satu mobil mewakili 50 mobil sebenarnya. Maka gambar untuk mewakili 20 mobil adalah 20 per 50 sama dengan 2 per 5 dari gambar satu mobil. Untuk mewakili satu mobil berarti di gambar itu 1 per 50 dari gambar satu gambar mobil. Dari contoh tersebut, dalam penggunaan piktogram kita mendapat kemudahan dan juga mengalami kesusahan seperti berikut ini. Kelebihannya, mudah dibaca dan diketahui jumlahnya. Kelemahannya, piktogram antara lain sulit untuk membuat gambar yang mewakili jumlah yang sedikit dan termasuk untuk mewakili jumlah yang besar. Gambarnya harus banyak juga, sehingga memakan tempat yang banyak. Jumlah objek yang ditanya, banyak gambar dikali jumlah yang diwakili satu gambar untuk menentukan jumlah objek yang ditanya. Contoh yang kedua, pada data statistik suatu daerah terdapat data tentang penduduknya seperti berikut. Nah, ini ada tabel ya, ada tabel umur dengan satuan tahun dan jumlah orangnya. Keterangan, untuk gambar satu orang itu mewakili 2.400 orang. Pertanyaannya, berapa orang yang berumur 0 sampai 5 tahun? Kita selesaikan. Yang berumur 0 sampai 5 tahun, karena gambarnya ini ada 8 ya. Gambarnya ada 8, berarti karena satu gambar ini mewakili 2.400,
berarti 2400 dikali 8. Hasilnya 19.200 orang. Kemudian untuk yang B, hitunglah banyak penduduk yang berumur 17 tahun ke atas. Karena yang berumur 17 tahun ke atas itu sebanyak ada 12,5 ya. Berarti 12,5 dikali 2.400 orang. Hasilnya 30.000 orang. Yang C, berapa jumlah penduduk seluruhnya? Jumlah penduduk seluruhnya totalnya ini karena semua gambarnya ini totalnya itu ada 39, berarti 39 dikali 2.400 orang. Hasilnya 93.600 orang. Contoh yang ketiga, keuntungan suatu perusahaan seperti tertera pada tabel berikut ini. Sajikan data tersebut dalam bentuk piktogram dengan gambar Rp untuk mewakili 500.000. B. Berapa gambar Rp seluruhnya yang harus dibuat? Kita akan selesaikan. Untuk gambarnya yang A, nah karena di bulan Januari itu ada sebanyak 1.500.000, berarti RP-nya ada 3 karena setiap RP mewakili 500.000. 1.500.000 dibagi 500 itu 3, berarti ada 3. Kemudian di bulan Februari ada sebanyak 1 juta, berarti ada gambar RP-nya 2 ya, karena 1 juta dibagi 500.000 itu 2 dan seterusnya. Selanjutnya yang B, jumlah untung semuanya yaitu 10.500.000. Berarti karena satu gambarnya itu 500.000, berarti 10.500.000 dibagi 500.000, hasilnya 21 buah. Baik sahabat matematika, tadi kita sudah belajar materi tentang diagram piktogram. Sekarang saatnya kita latihan soal. Apakah sahabat matematika sudah siap? Jika sudah siap, selamat mengerjakan dan semoga berhasil. Soal yang pertama. Data jumlah mobil di desa Karangasem dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut. Tahun 2018 sebanyak 5.000 unit mobil. Tahun 2019 sebanyak 6.500 unit mobil. Tahun 2020 sebanyak 9.000 unit mobil. Tahun 2021 sebanyak 10.000 unit mobil. Tahun 2022 sebanyak 11.000 unit mobil. Gambarkan data tersebut dalam bentuk piktogram. Jika satu gambar mobil mewakili 1.000 unit mobil. Soal yang kedua. Perhatikan diagram berikut ini. Data di atas merupakan daftar penjualan sapi perah selama 4 tahun dari PT Maju Kena Mundur Kena.
Buatlah diagram lambang dari data tersebut, atau buat diagram piktogramnya. Soal yang ketiga. Perhatikan diagram berikut ini. Perhatikan ya diagram tersebut. Dari diagram tersebut merupakan penjualan bunga hias bulan April toko Bunga Jaya. Pertanyaannya adalah buatlah diagram piktogramnya. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Perhatikan tabel berikut. Silakan disaksikan tabel piktogram tersebut, di mana satu gambar orang mewakili 200 orang. Tentukan banyak unit orang pada tingkat pendidikan SMA dan SMP. Soal yang kelima. Perhatikan tabel berikut ini. Silahkan saksikan, dilihat tabelnya. Kemudian tentukan jumlah penduduk untuk masing-masing kelurahan tersebut. Soal yang keenam. Perhatikan gambar berikut. Silakan lihat ya gambar tersebut. Di hasil panen tersebut terdapat keterangan setiap satu gambar mewakili 5 ton. Maka hasil panen apel paling sedikit pada tahun titik-titik dan sebanyak titik-titik. Pertanyaan yang kedua, hasil panen apel paling banyak pada tahun titik-titik sebanyak titik-titik. Pertanyaan yang ketiga, selisih panen apel pada tahun 2013 dengan tahun 2015 adalah titik-titik. Baik, sahabat matematika, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran matematika ini dari awal sampai akhir, sampai dengan di bagian latihan soal. Semoga apa yang kalian saksikan hari ini pada video ini semoga menjadikan sahabat matematika lebih suka dengan pelajaran matematika. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Untuk itu, teruslah belajar, jangan patah semangat, jangan cukup puas dengan apa yang sudah dimiliki, tapi teruslah belajar. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, salam sehat dan salam matematika.